Kita balik lagi ngomongin tentang family business. Dan tadi kita sudah dengerin kan cerita tentang salah satu bunda yang fokus pada pendidikan dari family business milik keluarga. Terus tiba-tiba langsung kayaknya mau tambah naik lagi jadi perkuliahan juga ya katanya. Dengar. Wah, luar biasa. Oke. Keren banget. Dan sekarang kita ngobrol sama Syera, anaknya. Iya. Dan Syera ini yang pengen gue tahu, kamu adalah salah satu murid yang juga sekolah di sekolah milik keluarga. Perlakuan khusus ada nggak yang kamu terima gitu? Waktu awal memang masih kecil kan, dari TK ya, dari TK itu nggak tahu bahwa itu tuh sekolah punya keluarga sendiri gitu ya. Karena kan papi mami juga sibuk bekerja, pulang kadang malam, kita udah pada tidur ya baru pulang, kita bangun dia udah pergi duluan gitu kan. Jadi yang kita tuh diurus sama ada nenek juga yang suka nganterin ke sekolah, dan nenek juga nggak ngomong bahwa itu sekolah punya kita gitu ya. Yang kita tahu rame-rame anak-anak kecil ya seneng-senengnya aja gitu. Nah, menjelang masuk SD itu mulai ada perlakuan yang berbeda dari student yang lain. Misalnya perlakuan dari guru sama terutama sih kepala sekolah ya, yang lagi menjabat saat itu, saya lupa namanya, cuman suka kalau datang tiba-tiba main dipeluk aja gitu. Terus kalau datang suka dicubit-cubit gitu kan. Terus saya juga cubit kesel apa cubit seneng, Bo? Cubit gemes-gemes gitu yang biasa kalau cubit gemes gitu. Jadi pada saat datang dari jemputan turun kan rame-rame sama teman-teman ngobrol cekak-cekik gitu kan. Terus tiba-tiba kepala sekolah, "Aduh Syera, kamu cantik banget sih." Dicubit-cubit gitu, main dipeluk. Nah, teman-teman saya tuh pada suka risih. Kok perlakuannya beda sih, cuman dia doang yang dipeluk, kok aku nggak dipeluk gitu loh. Jadi nah dari situ mulailah timbul jealousy teman-teman. Ya, gosip lah beredar gitu kan. Kok Syera doang sih kayak disayang sama guru gitu. Tapi kamu waktu itu nggak tahu kalau kamu adalah anak dari pemilik sekolah itu? SD baru tahu gitu. SD pada saat di gini-giniin nggak ada kok aku aja sih yang padahal jalannya bareng sama teman-teman kan. Kelas 1 sih enggak ya. Menjelang kelas 2, kelas 3 itu sudah mulai risih, sudah mulai mengetahui bahwa papa mama yang mengelola sekolah gitu. Karena kadang ada teman-teman, saya nggak tahu bocoran dari mana, teman-teman suka bilang, "Kamu kan anak yang punya sekolah kan," kayak gitu. Makanya kamu suka dipeluk-peluk sama guru-guru kayak gitu gitu. Jadi suka minder. Akhirnya kalau ketemu guru kadang suka ngeles, maksudnya suka lewat gang yang lain gitu. Kalau dari jauh udah kelihatan ada guru yang suka gemes gitu kan. Jadi ayo udahlah suka tiba-tiba ngobrol sama teman, kalau nggak main di kantin gitu loh. Maksudnya menghindar dari guru. Pengen nanya juga nih mengenai prestasi si Bileo ini ketika di SD ya, apakah nilai-nilaimu juga bagus, kemudian teman-teman juga meragukan, ya sih karena dia kan anaknya pemilik sekolah jadi nilainya bagus dan lain-lain, atau ketika kamu nilainya jelek juga kemudian dapat masa sih gitu. Nah, coba ceritain juga. Iya, waktu SD sih dibilang pintar juga enggak ya. biasa aja. Waktu SD saya ingat tuh waktu kelas 1, kelas 2 ya sempat sih masuk kuis. Kan dulu ada kuis cerdas cermat ya di Antv. Waktu itu sempat diikutin dulu sekolah, sering aktif ikutin anaknya masukin ke kuis seperti itu. Nah, representatif dari sekolah ya termasuk Syera dan teman-teman suka diajakin ke sana juga. Tapi kalau untuk masalah ranking tuh kalau SD kelas 1, 2 itu malah yang 3 dari belakang, Tante. Oh gitu ya. Iya. Terus tapi menjelang kelas 3, kelas 5 sampai kelas 3, kelas 5 itu mulai ranking 10 besar, 5 besar. Pernah juara 1 kelas juga, ranking 1 juga pernah gitu. Waktu 3 di belakang gimana tanggapan teman-temanmu? Belum tahu kan, mereka masih kelas 1 SD. Oh, oke. Masih kelas 1 SD waktu itu. Jadi mulai kelas 3 itu baru juara ya paling 20 besar. Itu mulai nggak ada perbedaan banget sih ya. Cuman kesannya dari diri sendiri aja. Oh ya kan, aku nggak mau maluin papi mami juga gitu. Jadi cobalah pengen 10 besar, 5 besar kayak gitu. Datang dari diri sendiri aja sih. Terus dari family business ini akhirnya kamu yang mengelola yang sekolah yang mana nih?
Yang mana? Sebenarnya sih dari awalnya itu kan yang berdiri Tunas Jaka Sampurna ini, dia berdiri dari TK sampai SMK. Lalu punya cabang, ya termasuk salah satunya yang saya kelola tuh ada namanya Kiwi Kids Preschool and Kindergarten, dan juga Kiwi Schoolnya. Cuma itu memang agak sedikit beda manajemen ya, karena memang secara kelola sendiri. Cuma kalau untuk orang tua itu ya secara perbantukan di Tunas Jaka Sampurnanya gitu. Untuk masalah operasional ya, hampir operasional, tapi di backup juga sama kakak juga gitu. Ada yang bilang katanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kamu merasa nggak sih kalau misalnya ada persamaan dari diri mama kamu dengan diri kamu gitu? Dalam soal perbisnisan ini mungkin nggak tahu. Karakteristik ada persamaan nggak? Karakter persamaan sih. Mungkin karena setiap manusia unik masing-masing ya, jadi mungkin agak sedikit beda ya gitu. Kalau versi mami kerja tuh dia getol gitu, orangnya tuh target gitu, sesuai dengan target gitu. Kalau Shera mungkin agak sedikit ya, mungkin kayak nyeleneh gitu loh. Pengennya seperti ini, kita bikin cara yang bukan orang lain biasa kerjain, kita bikin cara yang beda seperti itu. Jadi ya agak sedikit beda lah. Kalau mami mungkin pejuang keras ya. Kalau saya ada kalemnya gitu loh. Jadi agak ada sedikit perbedaan seperti itu. Mami pejuang, apa lo yang kamu penikmat. suka? Apa yang kamu suka dari mami kamu pada saat bekerja? Dia bekerja memotivasi juga, walaupun di tengah biasa kan perekonomian ada kesulitan lah ya. Di tengah perekonomian yang sulit juga nggak bikin down orang gitu, lebih bisa kasih motivasi Tetap juga. ada solusi juga ya. Iya, jadi inspirasi juga lah seperti itu. Ada satu hal yang menarik ketika tadi kita ngobrol nih barengan, anak-anaknya juga ikut sekolah di sekolah yang didirikan oleh Bunda Evi ya, tetapi tetap harus bayar. Mungkin bayarnya 3 kali lipat. Nah, ini berbeda loh. Kadang-kadang kita kalau ngelihat dari ibu-ibu pebisnis gitu yang dikelola dengan standar rumahan, kadang-kadang kalau ambil kacang sekilo mah nggak usah bayar, ini yang jual-jual gue gitu, ngapain gue mesti bayar. Nah, ada trik nggak gitu, gimana sih cara mengedukasi ibu-ibu bahwa lu misalnya lu yang jualan baju, kalau lo punya baju ini dan suka baju ini ya tetap beli ke toko lu sendiri, konsisten. Tipsnya seperti ada apa? tips nggak, Bu? Oh iya. Jadi waktu itu memang saya terapkan supaya anak saya itu nggak dibedakan sama yang lain, dan dia punya responsibility bahwa aku juga sekolah seperti anak yang lain. Jadi disetrap juga disetrap. Malah papinya tuh yang punya sekolah waktu itu, gurunya agak sungkan mengasih hukuman karena terlambat datang. Tapi udah suruh sikat kamar mandi. Aduh pak, anak bapak nih udah nggak apa-apa, samain aja gitu. Suruh nyapu halaman, daun-daun rontok. Pokoknya nggak ada bedanya. Mungkin malah lebih keras hukumannya. Dulu suka disuruh lari muter lapangan. Muter lapangan. Jadi nggak ada bedanya. Nah, cuman yang saya tekankan, pokoknya anak ini harus tidak ada different dengan murid yang lain, dan dia harus bisa lebih dari yang lain gitu, target saya. Nah, waktu kalau bicara sekolah yang kematang tadi Mbak ada ketinggalan ya, kita harus kreativitas dan inovasi terus. Jadi pertama kali saya punya sekolah itu karena saya suka hobi, hal-hal yang baru itu selalu saya ciptakan. Inovasi apa yang pertama kali dibuat untuk sekolah itu? Saya bilang nyeleneh iya. Kadang-kadang sama Dignas juga bertentangan, tapi nyelenehnya kayak apa? Nyelenehnya Contohnya? seperti hari Sabtu itu yang menciptakan, ya bukan menciptakan ya, tapi rasanya sekolahanku dulu deh. Hari Sabtu libur, hari Sabtu pakai baju bebas. Nah itu sekolah lain belum ada, Bekasi apalagi. Jadi kalau pakai celana jeans. Terus waktu dulu nggak boleh ada PR, tapi saya kasih PR dari tahun TK. Ya PR setaraf usianya. Terus ada cooking class, rasanya aku dulu yang bikin pada tahun 80-an. Kayaknya semua Bunda Evi dulu ya. Iya, seperti panggung gembira itu yang dari TV sekarang, rasanya aku punya lo itu. Oh iya deh. Boleh. Aku tidak daftarkan sih ya, coba didaftarkan. Lu panggung gembira. Jadi dulu saya setiap pas ngambil rapot atau sebelum harus tampil, jadi untuk demam panggung. Jadi anak-anak harus tampil di situ. Walaupun dulu tuh di teras sekolahan aja bikin panggung. Kadang-kadang panggungnya di atas kolam renang karena kan tempatnya terbatas.
Nah lama-lama ke mall segala macam itu baru mulai. Sampai kan ada agama yang lain juga tuh, Sinterklas, Santa Claus gitu. Nah itu kan biasanya di gereja. Aku gotong tuh ke sekolahan. Jadi Santa Claus masuk ke sekolahan. Nah terus malah yang jadi kadang-kadang gurunya, kadang saya sendiri sebagai owner, Pak tadi jadi badutnya gitu. Nah kan kreativitas. Kita tahu kan kita sekolah umum. Aduh, yang Islam bagaimana nih? Akhirnya bisa bikin kreativitas lain, Abu Nawas. Kita bikin Abu Nawas. Intinya tuh anak dikasih kado, terus nasihatin jangan ngompol ya, terus minum susu ya. Iya demi kado kan. Nah, efektif sekali. Nah itu pertama kali tahun 80-an berapa itu, 90 udah ada di kita. Jadi setelah ini sekarang follower kali. Oke, kita lanjutkan lagi nanti obrolan tentang family business di Cruising with You. UFM 94,7